Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Dalam video ini saya akan membahas tentang penggunaan pivot dan visualisasi dashboard menggunakan MS Excel, gitu ya. Jadi bagaimana kita nanti bisa melayout sebuah laporan, gitu ya, di Excel menggunakan dua fungsi yaitu pivot dan visualisasi di dashboard yang ada di Excel. Oke. Pivot tabel gitu ya. Jadi pivot tabel sendiri mungkin adalah fasilitas yang digunakan untuk merangkum sebenarnya atau mentabulasi, menganalisis sebuah laporan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Jadi kalau kita punya database yang kemarin dalam video kemarin kita sudah bahas, sekarang kita bagaimana menyajikan sebuah laporan gitu ya dengan menggunakan pivot tabel. Jadi di pivot tabelnya ada pivot tabel dan pivot chart sebenarnya. Gitu ya. Pivot bekerja dengan matrix scopes sebagai back-end aplikasi, sehingga kita dapat mengolah data secara dinamis untuk menganalisa data dalam bentuk kolom atau baris. Oke. Fitur di pivot gitu ya, jadi fiturnya ada di insert, kemudian ada di pivot gitu ya, jadi ada di ini cocok untuk yang bekerja di level manajerial. Jadi bagaimana kita mengolah sebuah data gitu ya, termasuk Excel dengan menggunakan pivot tabel. Oke. Jadi caranya cukup gampang. Jadi fitur yang ada di pivot kita tinggal drag and drop sebenarnya data apa yang kita akan mau sajikan sebagai bahan laporan gitu. Jadi kalau kita punya data yang banyak, bagaimana kita mentabulasi atau menganalisis sebuah data, kita tinggal drag and drop dan mana yang akan dihitung. Jadi dia ada filter, ada kolom, ada baris, dan kemudian ada value. Di value ini ada kita bisa menghitung count, sum, average, rata-rata atau persentase atau dan yang lainnya yang ada kita bisa hitung di sini. Oke, next. Jadi ini adalah bentuk tabulasinya. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan, kita bisa masukkan dalam filter. Contoh di sini untuk D, filternya field D, yaitu adalah isinya adalah hari. Hari-hari yang kita bisa masukkan di sini. Sedangkan untuk di baris ada produknya apa saja. Dan kita mau menghitung sum of total dari produk ini, contoh biasanya dalam pivot tabulasi. Oke, jadi kemudian untuk yang di pivot chart pun juga sama gitu ya, kita bisa ambil pivot chart, kita langsung ambil dalam bentuk tabulasi dan dalam bentuk chart yang ada. Oke, nah ini nanti kita akan praktek sebuah data dari penerimaan mahasiswa baru, data dummy yang saya ambil gitu ya. Jadi di sini ada data penerimaan mahasiswa baru, bisa dilihat untuk jalur, gelombang, kota, dan provinsi seperti itu. Nah, ini yang nanti kita akan contoh, kita akan gunakan. Nah, ini ada yang kita sajikan bagaimana pivot chart yang setelah kita ada tabulasi, kemudian di pivot, kemudian masukkan dalam bentuk grafik. Oke. Nah, ini adalah data yang tadi saya sampaikan gitu ya, ada data dummy, ada sekitar 700 data gitu ya. Jadi ada nomor pendaftaran, gelombang, jalur, prodi diterima, asal SMA, kota, dan provinsi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 field gitu ya. Field pertama nomor pendaftaran, gelombang, jalur, prodi diterima, asal SMA, kota, dan provinsi. Itu adalah field yang ada di data yang kita akan gunakan sebagai bentuk laporan gitu ya. Ini data mentah, jadi bagaimana kita nanti menyajikan sebuah laporan yang mudah dalam penyajiannya gitu ya, mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah dianalisis tentunya gitu ya. Nah, oke, next. Nah, ini yang kita masuk di sini. Nah, ini sama, nanti kita coba saya next saja. Nah, kemudian ada fungsi slicer sebenarnya. Fungsi slicer ini digunakan untuk kita melayout atau memfilter sebenarnya fungsinya slicer. Jadi fungsi slicer ini bagaimana kita menyajikan data, tinggal diklik gitu ya. Kalau kita di web base, kita tinggal klik data, contoh data yang prodi diterima, dia akan mengcounter, akan memfilter keluar datanya secara otomatis. Oke. Nah, output dari sebenarnya bagaimana kita menyajikan dalam tadi tabel gitu ya, pivot tabel dan pivot ke chart gitu ya, ada chartnya seperti itu, dan bagaimana kita melayout visualisasi dalam bentuk grafik sebenarnya. Jadi setelah kita menyajikan dalam bentuk pivot, nampaknya kurang menarik ini kalau dalam bentuk tabel saja. Bagaimana kita memvisualisasikan dalam bentuk dashboard.
Nah, ini contoh dashboard yang kita buat, contoh daftar PMP tadi, gitu ya. Ini sudah jadi visualisasi grafik yang mudah sebenarnya dibaca. Oke. Nah, di Excel bagaimana buatnya? Jadi ada fasilitas di Excel untuk membuat dashboard seperti itu, gitu ya. Jadi fungsinya adalah tadi ada pivot, ada slicer, nanti kita akan coba, kita ada pivot tabel, ada pivot chart yang kita manfaatkan dan kita olah sedemikian rupa sehingga laporan itu dalam bentuk seperti ini. Oke, ini langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah detailnya. Ini yang kita sebut dengan slicer, gitu ya. Jadi nanti kayak menu filter gitu ya, slicer. Dan ketika kita klik di sini, semua grafik maupun tabelnya juga akan nampak, akan berubah, gitu ya. Nah, ini hasil outputnya yang kita nanti akan coba buat pada pertemuan ini, gitu ya. Oke, silakan download datanya nanti. Saya udah sajikan datanya di e-learning. Jadi nanti Anda bisa ambil datanya. Oke, ini adalah datanya. Jadi setelah Anda download, ini adalah data yang tadi saya download. Oke, jadi kita langsung saja setelah datanya berhasil di-download. Ini adalah data mentah, gitu ya. Ada data mentah, data PMP yang tadi saya jelaskan. Data dummy, ada sekitar 857 data atau 775 record datanya, gitu ya. Nah, jika kita ingin menampilkan sebuah laporan, tentu jika datanya banyak seperti ini akan kesulitan, gitu ya. Mungkin bisa jadi kita ditanya berapa jumlah penerima beasiswa penuh, gitu ya, untuk S1 manajemen saja. Kita akan kesulitan akan menghitung seperti itu, gitu ya. Jadi kita solusinya adalah yang saya tadi jelaskan menggunakan pivot tabel. Nah, oke. Caranya gimana untuk menyajikan sebuah data, gitu ya? Kita Ctrl Shift geser ke kanan untuk memblok field, ya, seluruh field. Fieldnya ada nomor pendaftaran, gelombang, jalur, prodi diterima, kota, dan provinsi SMA. Udah, kemudian tahan Ctrl dan Shift, ditahan, kemudian panah ke bawah untuk memblok semua dari paling akhir, baris paling akhir. Setelah diblok, kita masuk di Insert, kita pilih Pivot Tabel, gitu ya. Kita pilih Pivot Tabel, ya. Ringnya kita sudah pilih, kemudian ada pertanyaan mau letakkan di mana untuk pivot tabelnya, kita pilih yang new worksheet. Jadi secara otomatis akan tampil worksheet baru, gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini adalah menu layout untuk pivot tabel, gitu ya. Jadi kita ini ada fieldnya, kemudian ini ada areanya, gitu ya. Kita bisa drag and drop saja. Ada filter, kolom, baris, dan apa yang kita mau hitung values-nya, gitu ya. Contoh, saya mau menghitung banyaknya mahasiswa per gelombang per jalur, gitu ya. Jadi per gelombang, banyaknya mahasiswa per gelombang per jalur. Saya udah masukkan lagi di sini. Nah, ini. Untuk menghitung banyaknya gimana? Kita bisa menghitung, masukkan di value, kita bisa hitung by provinsi maupun by nomor pendaftaran, gitu ya. Untuk menghitung banyaknya, berarti kalau banyaknya kita bisa hitung dengan count, gitu ya, dengan count. Kita masukkan di sini. Secara otomatis dia akan count of nomor pendaftaran, jadi menghitung banyaknya dari yang daftar, gitu ya. Jadi dia secara otomatis melakukan tabulasi beasiswa penuh untuk gelombang 1 karena kita menghitung per gelombang per jalur, gitu ya. Jadi beasiswa penuh untuk gelombang 1 adalah 15, totalnya 15. Untuk bebas tes 133, gelombang 2 nya 286, dan seterusnya sampai grand totalnya adalah 774. Nah, begitu mudahnya kita menggunakan pivot tabel dalam menyajikan sebuah laporan. Oke, kalau kita mau menambah lagi gimana? Caranya ada 2 cara, gitu ya. Kita kembali lagi ke data pendaftar, di field data pendaftar, masih terblok. Nah, saya mau menambah lagi untuk tampilan yang lainnya, gitu ya, untuk pivot yang lainnya. Ada pivot tabel, select tabelnya sudah. Kemudian apakah kita membuat sheet baru lagi di sheet 2, atau kita mau letakkan satu sheet saja di sheet 1? Ya, kita bisa pilih existing worksheet, diklik di sini. Kemudian kita masuk ke sheet 1, kita letakkan. Saya letakkan di bawah sini saja. Ya. Kemudian saya klik OK. Nah, ini adalah tempat kita mengolah untuk pivot tabel yang kedua, gitu ya, pivot tabel yang kedua. Jadi kita kalau tadi sudah jalur per gelombang, sekarang saya inginnya adalah melihat banyaknya mahasiswa per gelombang
untuk prodi diterima. Nah, seperti ini. Saya mau ngitung banyaknya mahasiswa. Bisakah Pak? Kalau tadi saya bisa menggunakan nomor pendaftaran sebagai values-nya, sekarang saya menggunakan provinsi untuk menghitung. Sama saja hasilnya. Dia yang akan dihitung seperti ini. Kemudian fungsi filter buat apa? Gitu ya. Kita bisa gunakan fungsi filter untuk jalur. Nah, jadi jalur di sini akan muncul di sini. Jalurnya difilter. Saya mau memfilter apa ini? Beasiswa penuh saja. Dia akan bergerak beasiswa penuh saja. Oke. Atau bidik misi, kita bisa masuk seperti ini. Ketika kita jalur ada dimasukkan di filter. Tapi kita akan gunakan filter menggunakan fitur slicer. Ya, jadi bisa saya hapus, remove. Kalau saya nggak cocok, saya bisa remove. Pak, kalau ada dua gimana tampilannya? Boleh. Jadi gelombang saya bisa letakkan di sini. Nah, jadi di titik akuntansi gelombangnya apa? Ini tergantung dari penyajian laporan yang kita akan buat saja. Seperti itu. Kita bisa masukkan di sini. Kita bisa drag and drop. Oke. Next, gitu ya. Jadi yang kedua sudah. Sekarang saya mau tambahkan lagi. Kalau tadi kita kembali lagi untuk pivot lagi. Sekarang cara yang kedua, kalau kita mau buat pivot yang baru, kita bisa Ctrl C di sini. Diblok dulu, kemudian Ctrl C dan dipastekan di sini. Nah, oke. Kita pastekan di sini. Nah, ini sudah. Kita tinggal drag and drop saja. Kalau tadi gelombang saya mau ganti menjadi jalur. Gelombangnya saya hapus. Klik remove. Jadi sekarang saya mau melihat banyaknya mahasiswa per jalur untuk prodi yang diterima. Seperti itu. Oke. Kalau saya mau nambah lagi gimana? Bisa kita nambah lagi, gitu ya. Jadi kita bisa tambah lagi. Bisa di copy, bisa kembali lagi. Kita bisa copy lagi di sini dan kita paste. Kita punya 4 pivot tabel. Ya, skip. Skip. Nah, oke. Sekarang kita mau melayout. Kalau tadi gelombang jalur sudah, gelombang prodi diterima sudah. Sekarang saya mau melihat untuk yang provinsi mungkin gitu ya. Walaupun nanti agak banyak provinsinya. Kita remove dulu. Kita remove gitu ya. Saya mau melihat banyaknya gelombang untuk prodi diterima. Prodi diterima. Oke, saya hapus. Kita masuk di provinsi. Nah, dia akan banyak seperti ini di provinsinya. Jadi, saya melihat per gelombang untuk banyaknya mahasiswa. Jadi, saya bisa masukkan di sini. Seperti ini. Jadi, sebarannya untuk gelombang 1 di Jawa Barat ada berapa? Mungkin lebih pasnya saya masukkan yang di prodi diterima. Saya klik remove, prodi diterima per provinsi. Gitu ya. Banyaknya mahasiswa untuk prodi yang diterima per provinsi seperti ini. Oke, kita sudah jadi pivot tabelnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita sudah jadi pivot tabelnya untuk penyajian sebuah data. Bagaimana dengan untuk pivot chart, gitu ya? Jadi pivot chart kalau saya contohkan di sini, saya bisa nanti di sheet 2 gitu ya untuk pivot chart. Jadi di pivot chart kalau kita masuk di sini, nah kita cara pertamanya kita bisa masuk di pembuatan chartnya yang ada di sini. Klik, kemudian di insert, gitu ya. Nah kita bisa masuk di pivot chart yang ada di sini atau yang di recommended chart. Cara yang pertama dulu yang saya contohkan adalah recommended chart. Klik. Nah ini ya, kita bisa pilih. Saya klik OK saja. Ini saya klik OK. Udah. Supaya rapi untuk layoutan dashboard gitu ya. Saya tambah sheet baru lagi. Saya Ctrl X atau di cut gitu ya. Saya pindah di sini. Untuk chart yang pertama. Oke. Kemudian untuk yang pivot tabel yang kedua, chartnya. Saya bisa masukkan di sini insert recommended. Boleh dipilih yang sesuai dengan selera gitu ya, agak berbeda sedikit. Saya klik OK. Nah, ini yang kedua. Saya pindah juga, tampilkan ada di sini. Oke. Jadi oke, masuk 2 grafik atau 2 chart.
Kemudian yang ketiga, saya masukkan lagi di sini. Ini, setelah pivot, kita buat grafiknya di chart, kemudian kita layout menjadi visualisasi dashboard seperti itu. Oke, kita masuk di sini, kita masuk insert lagi. Mungkin agak berbeda, pie-chart ini ya. Saya gunakan pie-chart. Oke, sudah muncul pie-chartnya. Saya Ctrl X, saya pindahkan di sini lagi. Nah, ini. Oke. Kemudian yang terakhir, saya juga buatkan chartnya untuk yang banyaknya mahasiswa untuk prodi diterima per provinsi, gitu ya. Nah. Oke, saya bisa insert, recommended. Wah, ini agak banyak datanya. Kita bisa pakai line, kolom atau bar. Signifikannya agak sedikit berbeda, gitu ya. Oke, saya contoh saja. Oke, ini diklik OK. Muncul semua. Oke, saya letakkan di sini. Oke, agar lebih menarik dalam pembuatan dashboard, gitu ya. Jadi kita tadi saya sampaikan untuk penggunaan slicer, kan ada menu slicer di sini. Ini ada menu slicer, insert, slicer. Oke. Oke, saya masukkan dulu di sini, maaf, di blok dulu. Kita blok dulu, kemudian kita insert slicer. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi jangan lupa di blok dulu slicer. Saya mau menampilkan apa untuk filternya? Saya nampilkan gelombang, jalur, dan prodi diterima. Contoh. Jadi kalau kota ya semakin banyak isiannya dari kota nanti. Nah, seperti ini. Ini adalah slicernya, seperti menu filter, gitu ya. Jadi nanti kita tinggal diklik, jadinya seperti interaktif ya dashboard yang kita buat. Oke. Jadi saya punya 3 slicer. Slicer yang pertama gelombang, jalur, dan prodi diterima. Saya klik di sini. Gelombang 1, dia akan nampil gelombang 1. Karena saya tadi hanya mengambil di pivot yang paling atas, pivot yang pertama, gitu ya. Nah, yang lainnya tidak bergerak. Pivot tabel yang lainnya tidak bergerak. Gimana supaya yang lainnya juga ikut bergerak, gitu ya, supaya kita lebih interaktif, gitu ya. Nah, caranya adalah kita klik di sini. Ini kita punya 1, 2, 3, ada pivot tabelnya ada 3, ada 4, gitu ya. Ada 4. Nah, masing-masing nama pivot itu, bentar, saya tunjukkan di sini. Anda bisa lihat di namanya adalah pivot tabel 1, sedangkan ini adalah pivot tabel 2, 3, dan 4 seterusnya. Ya, saya klik kanan di slicer, pilih report connection, klik. Saya konekkan semuanya. Karena tadi ketika saya klik hanya pivot 1 saja yang bergerak datanya, sekarang saya klik semuanya. Jadi, begitu saya klik gelombang 1, semua pivot tabel akan bergerak mengikuti gelombang 1. Saya klik OK. Contoh, saya akan menampilkan gelombang 1 saja, diklik. Dia akan menampilkan gelombang 1 saja. Berapa jumlahnya? Beasiswa penuh berapa? Di 3 akuntansi ini berapa? Di sini pun juga sama. Di gelombang 1 itu hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Barat. Itu ketika kita menampilkan gelombang 1. Begitu saya menampilkan gelombang 2, klik, dia juga akan bergerak. Gelombang 2 itu ada di beberapa provinsi. Dan ada di beberapa sebarannya ada di beberapa prodi. Baik bebas tes, bidik misi tes, dan totalnya berapa. Kalau saya mau mengembalikan semua gelombang di tanda clear filter. Itu untuk yang slicernya gelombang. Kemudian untuk slicernya jalur pun juga sama, di report connection. Ya, kita harus linkkan semua, diklik OK. Lakukan hal yang sama juga untuk prodi diterima. Report connection, diklik kanan, report connection, dicontreng semua. Oke, diklik OK. Ya, kita sudah punya 3 slicer. Slicer ini saya Ctrl X, saya pindahkan di sheet 2. Nah, kita tinggal layout saja, gitu ya. Nah, kita tinggal layout saja. Ini agak digeser sedikit begini. Nah, kita tinggal layout. Oke. Jalur kita letakkan di sini. Oke. Oke. Nah, kita tinggal layout saja grafik yang ada, ya. Saya akan kecilkan sedikit untuk gelombang. Oke. Bisa juga akan kecilkan sedikit. Nah, ini dashboardnya kita sudah jadi.
dashboard yang kita sudah buat. Ini ya, kita buat. Oke. Udah. Ini kita sudah jadi buat dashboard. Contoh, saya mau mengklik. Jadi secara otomatis grafik yang ada di sini. Nah, minimize dulu gitu ya. Begitu saya klik di sini. Saya besarkan dulu. Oke. Saya klik gelombang 1 di sini. Anda perhatikan yang lainnya juga akan bergerak. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi ini adalah dashboard yang kita buat gitu ya. Nah, secara otomatis dia akan bergerak. Memang lebih interaktif ketika kita membaca data by grafik gitu ya. Detailnya ada di mana? Detailnya ada di sini. Nah, ini kita bisa rubah namanya menjadi dashboard. Dashboard. Anda bisa layout dashboardnya. Nah, ini adalah pivot tabel. Sedangkan ini adalah dashboardnya. Ya, jadi kita tinggal melayout saja. Nah, ini ya, kalau kita lihat di sini kita bisa buat sedemikian rupa. Nah, Anda bisa kasih judul, Anda bisa juga layout di sini. Contoh, saya grafiknya mau kasih angka gitu ya. Nah, Anda bisa masuk di klik dulu di grafik, kemudian milih yang desain. Dan Anda mau kasih apa gitu ya. Contoh di sini ada pilihannya. Saya klik di sini. Nah, ini ya, ada jumlahnya berapa. Anda juga bisa lihat di sini elemennya, bisa masukkan di chart. Anda bisa kasih judul apa gitu ya. Nah, ini ya, siswa penuh atau apa, Anda bisa ganti di sini. Anda juga bisa ganti, atau saya nggak mau kasih tulisan, ya murni. Saya cuma mau kasih informasi yang lebih detail lagi, gitu ya. Nah, saya mau kasih informasi lebih detail. Ini persentasenya, warna, gitu ya. Ini pun juga sama, saya mau memberikan informasi warna. Oke. Itu adalah contoh. Saya mau menampilkan beasiswa penuh saja. Klik beasiswa penuh, secara otomatis beasiswa penuh ada di gelombang 1 saja, jumlah 15, gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Untuk bebas tes juga sama, datanya juga bergerak. Kita bisa lihat seperti ini. Kembalikan di clear. Oke, itu ya. Jadi kita bisa melayout dashboard. Jadi nanti tergantung kreasi Anda bagaimana melayout dashboard sedemikian rupa menjadi tampilannya lebih menarik lagi, gitu ya. Jadi Anda bisa berikan warna background atau tampilan. Anda bisa layout demikian rupa untuk chart maupun di background yang ada di Microsoft Excel. Baik, sekian dari saya untuk pivot tabel dan layout dashboard gitu ya. Jadi nanti kita di video selanjutnya saya akan bahas tentang dashboard yang secara online, ini secara offline menggunakan Excel. Jadi nanti bagaimana kita bisa melayout secara online seperti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.